Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang tiada henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itulah yang patut kita syukuri. Yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, dan yang kedua dengan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di ilmu nahwu dalam kitab Syarh Matan Al-Jurumiyah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas dua macam-macam i'rab. Yang pertama ada rafa, kemudian ada nasab. Begitupun dengan tanda-tanda rafa dan tanda-tanda nasab. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk kepada i'rab, pembagian i'rab yang ketiga, yaitu al-khafd. Khafad. Jadi i'rab itu kan terbagi 4. Yang pertama ada ar-rafu, kedua an-nasbu, dan yang ketiga ini yang akan kita bahas sekarang, al-khafdu. Ini an-nasbu dan ar-rafu sudah kita bahas alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang nahwu edisi ke-18 akan masuk kepada al-khafdu atau biasa disebut dengan al-jar. Jar. Khafad atau jar. Kita akan mengetahui apa saja yang menjadi tanda dari khafad atau jar dan di manakah letak-letaknya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita baca terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh Imam As-Sanhaji di dalam kitab Matan Al-Jurumiyahnya. Alamatul khafdi. Qauluhu walil khafdi salasu alamatin. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Fil ismil mufradil munsharif wa jam'i taksiril munsharif wa fi jam'il muannatsis salim. Walil khafdi, dan untuk khafad, untuk i'rab khafad salasu alamat, terdapat 3 tanda, memiliki 3 tanda. Yang pertama al-kasratu, yang pertama adalah kasrah. Tanda dari khafad yang pertama adalah kasrah, al-kasratu, harokat kasrah. Wal ya'u, dan yang kedua adalah huruf ya. Dan yang ketiga al-fathatu. Nah, jadi tanda dari alamat dari khafad atau tanda dari khafad atau jar ada 3. Yang pertama al-kasratu, yang kedua al-ya'u, dan 3 adalah al-fathatu, harokat fathah. Nah, insyaallah pada malam ini kita akan membahas 2 tanda, yaitu tanda yang pertama adalah kasrah dan tanda kedua adalah ya. Sekarang kita masuk ke tanda khafad dengan kasrah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi, dan adapun kasrah menjadi tanda bagi khafad, bagi i'rab khafad,
fi thalathati mawadhi'a, terdapat pada 3 tempat, terletak pada 3 tempat. Nah. Fil ismil mufradi al-munsharif, fil ismil mufradi al-munsharif. Wa fi jam'i taksiri al-munsharif. Yang kedua jam'i taksir. Al-munsharif. Yang ketiga wa fi jam'il muannatsis salim. Nah, itu. Yang pertama di ismil mufrad al-munsharif wa jam'i taksiri al-munsharif wa fi jam'il muannatsis salim. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan atau mensyarahnya ar-raf'u arba'u alamat. Pada saat rafa kita ada 4 tanda, wan nasbu khamsun, dan nasab ada 5 tanda. Ini ada 4. Ini ada 5. Wal khafdu salasu alamat, yaitu al-kasratu wahyal asal. Nah, sebagaimana tanda rofa yang asli adalah doma dan nasab adalah fathah, begitu pun dengan kasroh adalah tanda asli dari khafd. Ini tanda asli. Tanda asli dari khafd. Sedangkan ini adalah niyabah, pengganti, niyabatan anil kasrah. Wa qawluhu fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi. Ad-dhammatu alamatan. Isim mufrad. Pada saat kita membahas di rafa dan nasab, isim mufrad ini ketika dia rafa tanda rafa'nya dhammah, ketika nasab tanda nasabnya adalah fathah, dan ketika khafd tanda khafdnya adalah kasrah. Pada saat kita membahas di rafa dan nasab, isim mufrad ini tidak ada lafaz ini al-munsharif, tidak ada lafaz al-munsharif. Sedangkan di tanda khafd, isim mufrad ini memiliki syarat atau memiliki qaidun, ikatan, yaitu al-munsharif. Ketika isim mufrad al-munsharif, maka dia bisa tanda khafdnya adalah kasrah. Jika dia ghairu munsharif, maka tidak bisa tanda khafdnya adalah kasrah. Terus apa sih al-munsharif ini? Wal ismul munsharif wa al-khali min asbabi mawani'is sarfi wa hiya alladhi yunawwan. Ya, isim munsharif ini adalah isim mufrad yang bisa tanwin. Wa huwa yunawwan, atau bisa tanwin. Contohnya masjidun, qolamun, qolan suatun, libasun, uzunun, anfun. Ya, jadi al-munsharif wa huwa al-khali min asbabi mawani'is sarfi, yaitu isim yang terlepas atau bebas dari sebab-sebab yang melarang dia untuk tanwin.
Intinya adalah isim al-mufrad al-munsharif adalah isim mufrad yang bisa tanwin. Nah, maka ketika isim mufradnya itu bisa tanwin, bisa dimasuki tanwin, maka dia tanda khafadnya adalah jar. Nah, ini al-munsharif ghairu munsharif itu bukan ketika dia ada alif lam, bukan. Kalau tidak ada alif lam, lafaz tersebut bisa tanwin. Kalau ada alif lam, lafaz tersebut tidak tanwin. Nah, ini bukan mawani, termasuk mawaninya bukan. Karena yang mawani itu nanti khusus akan kita bahas di sini. Al-fathah, tanda khafadnya fathah. Nah, contoh masjidun. Nah, bisa tuh tanwin, tapi kok al-masjidu gak bisa, berarti dia ghairu munsharif, bukan. Ini bukan alif lam ini bukan termasuk al-mawani al-munsharif, bukan. Tapi ini mah cuman keadaan aja, keadaan tertentu. Tapi masjidun bisa tanwin, maka masjidun ini al-ismul mufrad al-munsharif, isim mufrad yang bisa tanwin. Ya, contoh lain Umarun, Khalidun lah banyak. Ya, jadi munsharifun khalin min mawadi' sarfi ay munawwan. Walihadza qala Ibnu Malik rahimahullah, ya Ibnu Malik mengatakan di alfiyahnya, as-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunu ismu amkana. Ya. Wa kharaja bihi al-munsharif al-ismul mufradi alladzi la yansharif. Nah, kebalikan dari isim mufrad munsharif adalah al-ismul mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Contohnya Umar atau Ahmad. Ahmad adalah isim ghairu munsharif. Kenapa? Ya nanti akan kita bahas di sini apa sebabnya Ahmad ini termasuk pada isim ghairu munsharif, isim-isim yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Nah, maka dia tidak bisa dimasuki tanwin, otomatis ketika dia khafad, tanda khafadnya tidak bisa kasrah. Ala Ahmadi, di dalam sholawat kan ada ala Ahmada, tidak bisa Ahmadi. Ibrahim adalah contohnya. Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, harusnya Ibrahimi. Tapi di situ di ayat Ibrahim. Kenapa kok dia kan khafad? Tapi kok khafad gak kasrah? Karena dia adalah al-ismu ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak bisa menggunakan tanda kasrah, melainkan tandanya fathah. Ya, contoh marartu bi Ahmadin, itu salah, harusnya bi Ahmada. Dia tidak bisa kasrah. Kenapa? Karena al-ismu ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tanda khafad atau tanda jarnya bukan kasrah, melainkan fathah. Ya, kemudian contohnya di dalam Al-Quran yang isim ghairu munsharif, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ada yang menuliskan ininya nggak ada alif tapi pakai harf alif, pakai harf fathah berdiri. Ya, bimasabiha. Di sini ada huruf jar. Ketika isim didahului oleh huruf jar, otomatis isim tersebut menjadi ismul majrur atau isim yang dijarkan. Nah, di sini masabih di sini isim majrur. Tapi dia tandanya bukan kasrah, melainkan fathah. Kenapa tandanya fathah bukan kasrah? Karena dia ismul ghairu munsharif.
isim ghairu munsharif. Kalau dia itu isim munsharif, maka tandanya adalah kasrah. Dikarenakan ini ghairu munsharif, maka tandanya adalah fathah. Oke. Jadi yang pertama tanda kasroh untuk tanda khafd kasroh sebagai tanda khafd yang pertama terletak pada ismul mufradi al munsharif. Ya, contohnya banyak. Zahabtu ilal masjidi. Ya, ini di sini kita ila, tambahin ila, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Ilal masjidi. Marartu birojulin, atau ya banyak lah. Kemudian yang kedua adalah jamak taksiri al-munsharif. Nah, sama juga jamak taksir ketika kita belajar pada saat tanda rofa dengan dhamma dan juga nasab dengan fathah, jamak taksir ini tidak ada lafaz al-munsharif. Nah, tidak ada, fine aja, mau apapun isi mufradnya, jamak taksirnya bisa masuk di rofa dan dhammah dan fathah. Tapi untuk kasroh stop, karena ada beberapa isi mufrad dan ada beberapa jamak taksir yang dia itu ghairu munsharif. Yang isi mufrad contohnya Ahmad, ini isi mufrad. Yang jamak taksir masobih, misbahun masobih. Ini jamak dari misbah, lampu. Contohnya lagi, miftahun mafatih. Miftahun itu kunci, mufrad. Mafatih itu jamak, dan jamaknya isim jamak taksir ghairu munsharif. Contoh lagi, masjidun. Masjidun jamaknya adalah masajida. Ketika dia mufradnya munsharif, tapi ketika berubah menjadi jamak, berubah menjadi ghairu munsharif. Masajid. Oke, jadi jamak taksir yang munsharif contohnya banyak. Contoh, rojulun rijalun. Ya, marartu birijalin. Contoh itu jamak taksir al munsharif yang tanda khafdnya adalah kasrah. Nah, kemudian ya isi mufrad yang al-munsharif contohnya masjidun. Yang jamak taksir al-munsharif contohnya rijalun. Rijalun, marartu birijalin. Birijalin. Kemudian yang ketiga, tempat di mana kasroh menjadi tanda khafd atau jar yang ketiga adalah fi jam'il muannatsis salim. Jama' muannats salim. Nah, jama' muannats salim tidak ada lafaz al-munsharifnya. Kenapa? Karena semua jama' muannats salim itu munsharif, bisa dimasuki tanwin. Dan ketika bisa dimasuki tanwin, maka tanda khafdnya pakai kasrah. Contoh, muslimatin.
muslimatin mu'minatin. Contohnya marartu bi muslimatin, marartu semua. Contohnya marartu bimus limatin. Nah. Kasrah. Marartu bimus limatin. Ya, jadi untuk kasrah terletak pada 3 tempat, yaitu al-ismul mufradi al-munsharif, wa jam'i taksiri al-munsharif, wa jam'il muannatsis salim. Itu ketika dia rafat atau jar, maka tanda jarnya adalah kasrah. Contoh kita i'rabkan dhahabtu ilal masjidi. Dari dhahabtu fi'lul madhi mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamirin mutaharrik wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ila harfu jarin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, kasrah zahirah kelihatan ala akhirih di ujungnya. Kemudian itu isim mufrad, jamak taksirnya marartu birijalin. Marartu fi'lul madhi mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamirin mutaharrik. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bi rajulin al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala al-kasrah la mahalla lahu min al-i'rab. Rijalin ismun majrurun bil ba', bukan bil bi tapi bil ba', wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Ini contoh yang jamak taksir al-munsharif. Jadi tanda kasrohnya adalah tanda khafadnya atau tanda jarnya adalah kasroh. Ini juga kasroh. Terus yang jamak muannats salim, contohnya marartu bi muslimatin. Marartu fi'lul madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bi muslimatin al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Muslimatin ismun majrurun bil ba' wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Nah, kalau kita mengi'rabkan jamak muannats salim ketika nasab, dia ada wa 'alamatu nasbi al-kasratu niyabatan 'anil fathati. Nah, di sini tidak ada bahasa niyabah. Kenapa? Karena kasroh adalah tanda asli dari khafad. Makanya tidak ada istilah niyabatan 'anil kasroh. Nanti di sini ada bahasa niyabatan 'anil kasrati. Oke, jadi itu untuk kasroh menjadi tanda sebagai tanda khafad ada di 3 tempat. Sekarang kita masuk ke aliyah. Masuk ke iya. Kita baca apa yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji di dalam matan al-Jumiyahnya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi
fi salasati mawadhi'. Nah, untuk ya juga menjadi tanda khafad di 3 tempat. Di 3 tempat, yaitu ini 3, ini juga 3. Yang pertama, fil asma'il khamsah. Yang pertama di al asma'ul khamsah. Al asma'ul khamsah di isim-isim yang 5. Apa saja? Abuka, jadi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhimalin. Semuanya ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah ya. Kemudian wasani fit tasniyah, pada isim tasniyah atau musanna. Fi isim tasniyah. Dan yang ketiga fil jam'i atau jam'il mudzakkaris salim. Nah, untuk ia akan menjadi tanda sebagai tanda khafad pada saat dia berada di al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Yang kedua fitasniyatil asma atau isim tasniyah, isim yang menunjukkan bilangan 2, wajib jam'il mudzakkaris salim, dan pada saat dia berada di jamak mudzakkar as-salim. Contohnya adalah al asmaul khamsah di abika, akhika. Nah, ini pada saat kita belajar al asmaul khamsah di tanda rafa'nya waw, itu ada 6 syarat. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi bila mana al asmaul khamsah ini ingin tanda i'rabnya itu waw, iya ataupun iya. Ketika di sini waw, di sini iya, di sini pun iya. Jika ingin tanda bukan iya, di sini alif. Waw, alif, iya. Ketika rafa, tanda rafanya waw, ketika nasab, tanda nasabnya adalah alif, dan ketika khafad, tanda khafadnya adalah iya. Jika ia ingin seperti itu, maka 6 syarat yang telah kita pelajari harus terpenuhi, yaitu mukabbaroh, bukan musaghoroh, yaitu mudhof, mudhofnya bukan selain kepada ya mutakallim. Kemudian khusus untuk fa, untuk fuka, mimnya dihilangkan. Kemudian untuk zu bermakna sahib, dan yang terakhir dia itu harus mufrad, bukan jamak, bukan aba tapi harus abun, abuka, bukan abauka, bukan. Yaitu ketika 6 syarat tersebut barulah bisa, ketika rafa tanda rafanya dhamma, ketika nasab tanda nasabnya adalah alif, dan ketika khafad tanda khafadnya adalah ya, untuk al asmaul khamsah. Contohnya irji'u ila abikum. Ini di surat Yusuf. Ya, surat Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf dimulai dari saat dia kecil sampai menjadi seorang kepercayaan raja. Irji'u ila abikum, irji'u ila abikum. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya yang dulu sempat membuang dia ataupun berniat membunuh dia. Nah, irji'u ila abikum, mana syahidnya? Abikum, wajhul istishhadnya adalah ini adalah asmaul khamsah. Dia kedudukannya mansub, majrur, atau mahfud.
Dia itu jar. Tanda jarnya adalah ya. Oke, kita i'rabkan irji'u. Ini fi'il amr, fi'lun amrin, fi'lu amrin. Dia ini mabniun ala hazfin nun. Mabniun ala hazfin nun. Kemudian wal waw. Waw ini wal wawul jama'ah fa'ilun wa huwa marfu' fa'ilun wa wawu jama'ah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun wal alifu lil itlaq atau alif mufaraqah. Apa itu alif mufaraqah? Ini untuk membedakan antara wawu dhamir, ini wawu dhamir dengan wawu huruf ilat. Makanya disebutnya al-alif mufaraqah atau al-alifu lil itlaq, alif mufaraqah. Jadi fi'lu amrin mabniun 'ala hazfin nuni, kemudian wal wawu jama'ah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in wal alifu aliful mufaraqah. Ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun fi mahall la mahalla lahu min al-i'rab. Abikum al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah bukan itu. Abi ismun majrurun, ismul majrur bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa kum mudhafun ilaihi wa kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ada versi lain dalam mengirabkan kum yang dhamirnya itu adalah kaf. Ada yang mengatakan kum itu terdiri dari 2 huruf. Kaf ini adalah dhamir, sedangkan mim ini adalah tanda bahwasanya dia itu jamak. Alamatul jam'i. Kum kafnya dhamir mukhatab, mim adalah alamatul jam'i, tanda bahwasanya dia itu adalah jamak. Kan kuma kum. Ya, irji'u ila abikum. Abikum di sini asmaul khamsah dan dia kedudukannya sebagai majrur, isim yang jar atau khafd. Dan tanda khafdnya adalah iya. Ya, itu contoh yang pertama. Al-asmaul khamsah. Kemudian at-tasniyah, isim tasniyah. Marartu birajulaini isnaini. Contohnya birajulaini marartu birajulaini isnaini. Marartu birajulaini isnaini. Ini kenapa ada isnaini muncul di sini? Karena ini dalam bilangan emang seperti itu. Qalamun wahidun qalamani isnani, rajulaini isnaini. Ya, marartu fi'lul madhi mabniun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamirin mutaharrik wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Rajulaini
bi rajulaini al-ba'u is harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulaini ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu minat tasniyah udah minat tasniyah isnaini ya sama kayak gitu. Jadi di sini ketika isim tasniyah khafad atau jar, maka tanda jarnya adalah ya. Kemudian yang ketiga jama' muzakkar as-salim, marartu bil alimin. Contoh dari Al-Qur'annya, innallaha ma'as sabirin, as-sabirin. Nah, sobirin ini jamak muzakkar salim, dia nasab apa jangan dia atau nasab apa jarang. Ya, yang ketiga jamak muzakkar salim kita pakai marartu lagi. Kebanyakan marartu bil alimin, marartu bil amilin, alimin. Ya, jangan lupa perbedaan antara atasnya dengan jamak muzakkar salim. Kalau di sini sebelum iyanya fathah, sedangkan jamak muzakkar salim sebelum iya adalah kasrah. Oke, marartu bil alimin. Marartu fi'lul madhi mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bil alimin al-ba'u harfu jarrin mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Al-alimin ismun majrurun bil ba' wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li'annahu min jam'il mudzakkaris salim. Ya, jadi untuk yang ketiga ini wa 'alamatu nasbihi wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa? Karena yang pertama adalah al-asmaul khamsah atau minat tasniyah atau min jam'il mudzakkaris salim. Nah, itulah untuk tanda dari ia sebagai tanda dari khafad, terletak pada al-asmaul khamsah, terletak pada isim tasniyah, terletak pada jamak muzakkar salim. Nah, itu sekiranya yang akan dibahas untuk malam ini. Ya, tasniyah, isim tasniyah dengan mulhaqnya, jamak muzakkar salim juga dengan mulhaqnya, dengan yang menyerupainya. Jadi pada pembahasan malam ini kesimpulannya adalah tanda khafad memiliki tiga tanda. Yang pertama tandanya adalah kasroh, yang kedua adalah iya, dan yang kedua adalah iya, dan ketiga adalah fathah. Itu tanda dari khafad atau jar. Kemudian kasroh ini akan menjadi tanda sebagai tanda dari khafad, terletak pada ismul mufrad al-munsharif, yang kedua jam'ut taksiri al-munsharif, yang ketiga jam'ul muannatsis salim. Ketika mereka ini khafad, maka tanda khafadnya adalah kasrah, dan kasrah adalah tanda asli dari khafad. Kemudian tanda yang kedua dari khafad adalah iya, dan ia terletak pada tiga tempat. Tempat yang pertama adalah pada al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5,
dengan 6 syaratnya yang harus terpenuhi, mukabbaroh, mufrodah, kemudian mudhof, wal mudhof ghairu ila ya'il mutakallim, kemudian untuk fa khusus untuk fuka, al mim, mimnya dihilangkan, bukan fa muka tapi fuka, dan untuk khusus yang keenam untuk zu ini harus bermakna sahib atau kepemilikan. Ketika itu terpenuhi, maka al-asmaul khamsah ini ketika khafad, tanda khafadnya adalah iya, kemudian ia terletak pada isim tasniyah atau mulhaknya juga. Ketika isim tasniyah, maka isim tasniyah khafad atau jar, maka tanda jarnya adalah iya, dan terakhir adalah jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Ketika khafad, tanda khafadnya adalah iya. Dan iya ini adalah niyabatan 'anil kasrah, pengganti dari kasrah. Karena kasrah adalah yang asli dan iya adalah penggantinya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita bahas ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan ataupun salah baca ataupun salah dalam menjelaskan, mohon untuk diingatkan supaya tidak berkelanjutan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk terus belajar sehingga kita terhindar dari kebodohan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wal-'afwu minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.